Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang audit lingkungan, yang dimana studi kasusnya itu PT Servon Pasif. Saya akan menjelaskan tentang audit lingkungan dulu. Audit lingkungan merupakan suatu perangkat manajemen yang dilakukan secara internal dan sadar oleh perusahaan sebagai tanggung jawab pengelola dan pemantau lingkungan untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan. Audit lingkungan juga merupakan suatu dokumen yang dapat dijadikan sebagai early warning system dalam pengelolaan lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang PT Chevron Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia merupakan salah satu dari perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan kontrak kerja sama atau KKS dengan BP Migas, Badan Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Dalam studi kasusnya ini kita akan mendiskusikan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit lingkungan atas pengelolaan limbah cair pada PT Chevron Pacific Indonesia, untuk mengetahui kebijakan manajemen PT Chevron Pacific Indonesia, dan apakah limbah air terproduksi sudah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Baik, saya akan mulai dengan Siti Rahma. Tunggu. Siti Rahma akan menjelaskan tentang kondisi PT perusahaan tersebut. Mohon Siti Rahma, saya persilakan. Jadi kondisi PT Chevron Pacific Indonesia itu yang pertama adalah pekerjaan dan pencatatan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Terus yang kedua, catatan dapat ditelusuri dengan baik melalui Indo Asia Business Unit atau bisa disingkat dengan Ibu Self. Audit Tracking System, yaitu sistem yang dapat digunakan untuk mencatat hasil-hasil audit dan menelusuri apakah hasil audit telah ditindaklanjuti. Terus yang ketiga, ada para karyawan telah melakukan pengolahan limbah dengan baik. Jadi PT Chevron Pacific Indonesia, auditor akan melakukan kompilasi laporan dan menyerahkan pada corporate atau kantor pusat, yaitu Indo Asia Business Unit, untuk melaporkan tidak hanya terdapat temuan negatif saja, tetapi terdapat pula temuan positif yang berarti harus dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi dan mendapatkan penghargaan atau apresiasi terhadap audit. Terima kasih. Ya, terima kasih Siti Rahma. Yang kedua itu Indi Makfira tentang kriteria perusahaan tersebut. Indi Makfira, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Audit lingkungan memiliki beberapa karakteristik yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan, baik dalam lingkungan suatu proyek maupun untuk lingkungan di luarnya. Beberapa karakteristik dari audit lingkungan yaitu: 1. Audit lingkungan menggunakan metodologi yang komprehensif. Yang kedua, audit lingkungan harus dilaksanakan dengan metodologi yang komprehensif dan prosedur yang telah ditentukan untuk menjamin pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan, serta dokumentasi yang pengujian informasi tersebut. Yang ketiga, audit lingkungan menggunakan konsep pembuktian dan pengujian terhadap penyimpangan pengelolaan lingkungan merupakan hal yang pokok dalam audit lingkungan. Tim audit harus mengkonfirmasikan semua data dan informasi yang diperolehnya melalui pemeriksaan lapangan secara langsung. Yang keempat, audit lingkungan menggunakan pengukuran dan prosedur yang standar. Yang kelima,
Penetapan standar dan pengukuran terhadap kinerja lingkungan harus sesuai dengan usaha atau kegiatan dan proses produksi yang diaudit. Kemudian hasil kinerja usaha atau kegiatan dapat dibandingkan dengan standar yang digunakan. Yang keenam, audit lingkungan merupakan dokumen tertulis sehingga pihak manapun dapat melakukan cek and recheck. Laporan tertulis harus memuat hasil pengamatan dan fakta-fakta serta dokumentasi terhadap proses produksi. Seluruh data dan hasil temuan harus disajikan secara jelas dan akurat, serta dilandasi dengan bukti yang sahih dan terdokumentasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang ketiga itu Muhammad Iqbal Saleh tentang penyebab perusahaan tersebut. Muhammad Iqbal Saleh, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab dilakukannya audit lingkungan pada PT Chevron Pacific Indonesia. Yang pertama adalah dilakukannya audit ini. Yang pertama adalah sebagai bentuk partisipasi dalam perlindungan lingkungan yang telah disepakati semua negara demi memelihara kelestarian hidup. Yang kedua adalah permasalahan lingkungan yang suatu saat dapat berubah menjadi isu global, seperti halnya perubahan cara pandang dalam melihat masalah lingkungan selama 40 tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 60-an, masalah ini hanya dipandang sebagai masalah lokal, seperti pencemaran udara, masalah limbah industri, dan sebagainya. Yang kemudian 10 tahun kemudian, masalah seperti ini dipandang sebagai permasalahan global, karena terjadinya masalah-masalah lain seperti hujan asam, kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, serta perubahan iklim. Masuk ke tahun-tahun berikutnya mulai timbul masalah lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan ekonomi. Di sini audit lingkungan sebagai alat untuk memverifikasi langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Yang keempat itu saya akan mempersilakan Indah Septiana Dewi tentang akibat perusahaan tersebut. Indah Septiana Dewi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan. Audit lingkungan juga merupakan suatu dokumen yang dapat dijadikan sebagai early warning system dalam pengelolaan lingkungan. PT Chevron Pacific Indonesia merupakan salah satu dari perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan kontraktor kontrak kerjasama KKKS dengan BP Migas, Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas. Temuan negatif berisi ketidaktaatan terhadap ketentuan atau peraturan, pengeluaran uang yang tidak sepatutnya, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang dapat berakibat adanya kemungkinan risiko atau dampak yang merugikan perusahaan, yaitu hilang atau rusaknya aset, termasuk data atau informasi yang dimiliki perusahaan, tidak dipatuhinya prosedur kerja atau ketentuan atau kebijakan perusahaan sehingga terjadinya kekeliruan, kelalaian maupun penyalahgunaan, fraud atau kecurangan. Selanjutnya penanganan tanah terkontaminasi minyak bumi belum memadai yang disebabkan tidak terdapat kejelasan implementasi penanganan tanah terkontaminasi minyak bumi khususnya kepada pihak luar di lapangan. Selanjutnya tema penyimpanan sementara limbah B3 belum memadai yang disebabkan manajemen PT Chevron Pacific Indonesia belum memberikan perhatian dan penanganan yang memadai terhadap penyimpanan B3. Kemudian upaya monitoring dan pemeliharaan pipa air panas dan HCT, shipping line
belum optimal yang disebabkan manajemen PT CPI tidak memasukkan potensi pipa pecah sebagai salah satu risiko atau dampak penting dalam AMDAL. Dalam hal menyikapi temuan negatif, PT Chevron Pacific Indonesia segera melakukan tindakan perbaikan, yaitu sebagai berikut. Melakukan perbaikan alat atau melakukan treatment khusus guna untuk menekan resiko terjadinya kerusakan lingkungan, mengajukan perizinan kepada pemerintah daerah setempat, serta melaporkan apabila terjadi tumpahan minyak dan akan segera dilaporkan kepada BP Migas. Selaku pengawas dan pengendali kontraktor kontrak kerjasama PT Chevron Pacific Indonesia, PT CPI akan terus meningkatkan usahanya untuk memperbaiki kinerja proses pemisahan air terproduksi dan juga untuk mencapai nihil buangan air terproduksi secara 100% dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apabila hal ini telah terjadi, maka diperlukan lagi perizinan. Sekian dari saya kembalikan. Ya, terima kasih atas Indah Septana Dewi. Yang ke-6 itu pejabat yang bertanggung jawab. Saya bacakan. Penanggung jawab yang bertanggung jawab itu manajer public affairs yang ada di dalam unit Police Government and Public Affairs PGPA PT CPI, yaitu Ibu Widya Damelia selaku pengurus bidang PGPA cabang Rumbai. Terima kasih. Yang ke-7 itu, yang ke-6 itu saya akan mempersilakan Dewanita Ariba menjelaskan tentang rekomendasi PT tersebut. Dewanita Nurul Ariba, saya persilahkan. Rekomendasi yang disampaikan yaitu berupa pemulihan air yang dihasilkan harus sesuai dan merupakan bagian dari manajemen air yang menghasilkan PT CPI. Selain itu, perusahaan harus meninjau ulang kebijakan manajemen strategi mereka dalam hal pengelolaan air terproduksi dari seberapa besar biaya operasional, pemeliharaan alat-alat untuk mengolah air terproduksi tersebut agar dapat dibuang ke lingkungan atau diinjeksikan ke dalam reservoir agar tidak mencemari lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Tunggu sebentar, ada yang akan membaca kesimpulan Nur Anggi Latif. Kita akan tunggu sebentar untuk join ke Zoom. Terima kasih. Nur Anggi Latif sudah mendengar suara? Ya, sudah. Ya, saya persilakan untuk membaca kesimpulan dalam diskusi kita kali ini. Saya persilakan. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tunggu ya.
Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, yang pertama itu ada pelaksanaan audit lingkungan yang dilaksanakan PT Chevron Pacific Indonesia telah dilakukan dengan baik. Audit lingkungan PT CPI dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan audit lingkungan atas prosedur audit yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan setiap temuan yang didapatkan oleh auditor dapat ditindaklanjuti. Yang kedua, dari hasil evaluasi kebijakan manajemen perusahaan PT CPI. Penulisan dapat menyimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki beberapa kebijakan manajemen yang tepat dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan yang terakhir adalah menurut hasil laboratorium dari badan independen yaitu PT Sefriko, limbah cair yang dibuat PT CPI telah sesuai dengan standar mutu lingkungan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2007, kecuali untuk parameter temperatur yang melebihi standar tetapi tidak berpengaruh pada lingkungan. Sekian dari saya kembalikan. Ya, terima kasih atas kesimpulannya dan materi-materi teman-teman. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.